Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Alam Akbar Al-Fatah dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan bahas mata pelajaran PPKN, yaitu mengenai membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Let's move to the video. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Alam Akbar Al-Fatah. Pertama-tama, di sini saya akan membahas peta konsep dari membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama yang akan kita bahas adalah sikap tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbagi menjadi: pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya. Kita akan bahas dari yang pertama, yakni sikap tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Kita langsung bahas saja yang kedua, yakni mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, kedua kita akan bahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Keenam,
mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Ketiga, kita akan bahas mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Terakhir adalah quote dari Mas A. Perubahan itu memang susah, tapi percayalah, mencoba berubah itu mudah. Mas A. Terima kasih semuanya telah menyaksikan presentasi dari saya. Sampai jumpa di presentasi-presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.